Drama ini menceritakan di mana sebuah keluarga memiliki 4 anak kembar, di antaranya 3 pria dan 1 perempuan. Namun yang disayangkan setelah dewasa perempuan itu meninggal karena bunuh diri dan membuat saudara kembarnya bersedih. Bahkan salah satunya tidak mau bicara, kemudian datang seorang perempuan yang pindah di sebelah rumahnya. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Tidak usah banyak spoiler, langsung rebahan dan selamat menonton. Drama ini dimulai saat salah satu keluarga di Korea mempunyai anak kembar 4 dan mereka merayakan ulang tahun pertama keempat anak kembarnya itu. Singkat cerita 5 tahun kemudian, ibunya yang bernama Kim Hye Jin kembali merayakan ulang tahun keempat anak kembarnya itu, namun karena melihat salah satu anak kembarnya berkelahi, ibunya menyuruhnya berhenti dan berpelukan, tapi karena mereka menolaknya, ibunya mencoba menasehati mereka berempat kalau mereka semua adalah keluarga, alhasil mereka langsung menurutinya. Ibunya menyuruh semua anak kembarnya untuk menutup mata dan berdoa membuat sebuah permintaan, kemudian langsung meniup lilin tersebut. Mereka semua terlihat sangat bahagia dengan makan kue bersama. Beberapa tahun kemudian keempat anak kembar tersebut sudah beranjak remaja dan salah satunya yang bernama Naarem bertemu dengan seorang gadis yang baru saja pindah ke kamar 408 yang bernama Choi Yorem. Saat Arem ingin mengajaknya berkenalan, sayangnya Yoreom mengacuhkannya begitu saja dan langsung pergi. Dengan niat yang sangat baik, Arem masih mencoba untuk mendekatinya dengan menawarkan bantuannya, namun tetap saja Yorem mengacuhkannya. Ternyata Yorem pindah tepat di sebelah rumah Arem. Saat masuk ke rumah, Arem langsung mengaku bahwa dirinya sudah sangat lapar, kemudian Arem memberitahu ibunya bahwa di sebelah rumah ada seorang gadis yang baru pindahan. Mendengar hal tersebut saudara kembarnya yang bernama Nadaun langsung menyahut dan bertanya apakah gadis tersebut cantik. Dan saat berangkat sekolah, Daun tidak sengaja melihat Yorem, dan karena sedikit terpesona, Daun sampai membuat bingkai foto milik Yorem jatuh dan akhirnya pecah. Melihat hal itu Daun menjadi sedikit panik dan membuat Yorem langsung mendatanginya. Saat Daun mengaku akan mengganti uang karena bingkai tersebut pecah, Yorem mengaku tidak perlu karena dirinya akan membuang foto dan bingkai tersebut dan langsung pergi dari sana. Saat saudara kembar yang lain yang bernama Nauri keluar kamar, ibunya langsung menyuruhnya untuk sarapan dulu. Namun Uri menolaknya dan langsung ingin pergi ke sekolah. Melihat hal itu ibunya langsung memberikan sesuap nasi untuk Uri. Setelah kepergian Uri, ibunya tampak terlihat sangat sedih karena melihat Uri yang masih tidak mau bicara langsung kepadanya. Saat Yoreom membuang sampah, dirinya tidak sengaja bertemu dengan Arem, namun seperti biasa Yoreom langsung mengacuhkannya. Ibu Yoreom yang bernama Naya datang terus saja memanggilnya dan mengikutinya sampai ke rumah. Sampai di rumah Yoreom langsung berganti pakaian dan pergi ke sekolah. Sampai di sekolah Yoreom langsung menghadap ke guru dan mengaku dirinya baru pindah hari ini. Gurunya langsung mengantar Yoreom ke kelas dan ternyata dia satu kelas dengan Arem, Uri serta Daun. Kemudian guru berpesan kepada Arem untuk membantu Yoreom karena dia murid baru. Saat istirahat Arem mengajak Yoreom untuk berkeliling dan menjelaskan tentang sekolahan ini, namun Yoreom mengaku dirinya tidak terlalu penasaran dengan apapun dan berkata bahwa dirinya ingin segera masuk ke dalam kelas saja. Mendengar hal tersebut Arem menjadi sedikit bingung dan bertanya mengapa Yoreom menolak bantuannya. Tapi Yoreom malah ketus pada Arem dan langsung pergi meninggalkannya. Daun yang melihat hal tersebut menjadi tidak konsentrasi dan akhirnya dia gagal dalam latihan lomba lari dan membuat gurunya langsung mendatanginya dan bertanya ada apa karena tidak biasanya terjadi hal seperti ini. Saat kembali masuk kelas, Yoreom heran karena tidak ada siswa yang lain kecuali Uri yang sedang memakai headphone. Melihat Yoreom mendatanginya dan bertanya kemana semuanya, Uri sangat terkejut. Mendengar hal tersebut Uri dengan bingung segera mencari ponselnya untuk menjawab semua pertanyaan dari Yoreom. Tiba-tiba ada siswi lain yang segera memberitahu Yoreom bahwa semua orang pergi ke ruang musik dan langsung mengajaknya pergi bersama.
Kemudian siswi tersebut memberitahu kepada Yoram bahwa sudah setahun ini Wori tidak mengucapkan sepatah kata pun dan dirinya tidak tahu apa alasannya. Wori sempat tertidur dan langsung terbangun saat Aram dan Daun mendatanginya mengajaknya untuk makan hamburger ke restoran. Namun seperti biasa Wori menolaknya karena dirinya mengaku harus pergi ke suatu tempat. Melihat kepergian Wori, Daun menjadi sangat kesal padanya karena menganggap Wori yang selalu mengetik di ponselnya dan tidak mau berbicara langsung padanya. Sepulang sekolah Yoram mampir ke sebuah restoran untuk makan. 근데요. 아이고 이뻐라. 우리 이쁜 딸내미였어. 배는 안 고파? 오, 고마워. Namun setelah melihat pesanannya datang, Yoram terlihat sedih dan langsung pergi tanpa memakannya sedikit pun. Melihat hal itu pemilik restoran bertanya mengapa langsung pergi. Yoreom malah mengaku bahwa makanannya tidak enak. Kebetulan Aram dan Daun juga datang di restoran tersebut dan melihat semuanya. Aram langsung mengejar Yoram dan bertanya mengapa dirinya bertingkah seperti itu. Namun Yoram masih saja ketus padanya dan langsung pergi meninggalkannya. 네가 나쁠까? 내가 나쁠까? Di perjalanan pulang, Yoram bertemu dengan ayah tirinya. Ayah tirinya mengatakan sesuatu yang menyakiti hati Yoram sehingga saat ibunya datang, Yoram langsung menyuruh ibunya untuk tidak datang lagi ke sini dengan langsung pergi. Ternyata semua itu tidak sengaja terlihat oleh Wori. Wori dan Yoram kebetulan naik lift bersama untuk naik ke atas, namun ternyata Yoram tidak keluar lift bersama Wori dan terus naik ke atas. Menyadari sesuatu yang janggal, Wori langsung berlari menuju ke atas gedung untuk menyusul Yoram. Yoram teringat di mana saat dirinya masih kecil melihat ayah dan ibunya bertengkar dan membuat ayahnya meninggalkannya. Yoram tentu saja hanya bisa menangis. Mengingat hal itu Yoram merasa sudah tidak ada gunanya lagi dan ingin melompat dari atas. Namun untung saja Wori tepat waktu sampai di sana dengan langsung menarik tangannya. Dan untuk pertama kalinya setelah setahun lamanya Wori kembali berbicara. Wori bertanya kepada Yoram mengapa dirinya melakukan hal ini, apakah dirinya tidak memikirkan orang-orang di sekitarnya yang mengkhawatirkannya. Mendengar hal itu Yoram merasa bahwa tidak ada orang yang mengkhawatirkannya di dunia ini dan langsung meninggalkannya. Tapi Wori langsung menarik tangannya dan memberitahu mulai sekarang dirinya yang akan mengkhawatirkannya dan menyuruh Yoram untuk tidak mati. 이상한 아이가 남의 인생에. Saat Yoram sedang melamun di rumah, tiba-tiba ibu Wori datang dengan memberikan buah tangan kepadanya, namun Yoram menolaknya dan langsung menutup pintunya. Saat di rumah ibunya menceritakan tentang Yoram yang tinggal sendirian ke semuanya. 혼자 방 쓰고 혼자? 어린 여. Saat berangkat sekolah, Wori sengaja menunggu Yoram untuk berangkat bersama dengan berjalan mengikutinya dari belakang. Di sisi lain Aram tidak sengaja melihat foto Yoram kecil dengan ayah ibunya yang telah dibuangnya. Melihat Aram yang mendatangi Yoram, ternyata ada salah satu siswi yang tidak senang dengan hal tersebut. Saat makan pun Wori dengan sengaja makan di depan Yoram. Melihat hal tersebut membuat Daun dan Aram sedikit heran dan akhirnya mereka ikut bergabung makan bersama. Karena mendengar ocehan salah satu siswi di sana, membuat Yoram sangat kesal dan akhirnya pergi. Melihat hal tersebut Aram segera mengikutinya. Sadar akan hal tersebut, Yoram langsung bertanya mengapa mengikutinya. Aram langsung bertanya apakah pemilik restoran hamburger itu adalah ayahnya. Mendengar itu Yoram langsung menangis. Kemudian Yoram menyuruh Aram untuk tidak mengatakan hal ini kepada ayahnya serta mengajaknya untuk berjanji kelingking. 약속. Saat pulang sekolah,
Wori masih saja berjalan di belakang mengikuti Yorem. Melihat hal tersebut Yorem langsung menyuruh Wori untuk tidak mengawasinya lagi. Dan ternyata saat Wori berbicara dengan Yoreom, Arem dan Daun melihatnya. 동전 같아서 기분 들어. 너같이 걱정 하나 없어. 최여름! Yorem pergi ke supermarket dan tidak sengaja bertemu dengan teman sekelasnya. Saat Yorem memberitahu bahwa Wori berbicara dengannya, temannya tersebut mengaku merasa sangat lega karena selama ini dia telah mengkhawatirkan keluarga Nara. 다행이다. Mendengar nama Nara, Yorem bertanya siapa Nara. Alhasil temannya memberitahu Nara adalah adik kembar Wori dan dia meninggal setahun yang lalu karena bunuh diri. Di sisi lain Daun terlihat kesal kepada Wori karena ternyata dia sudah banyak berbicara dan membuat terjadi perselisihan walaupun Arem juga sudah mencoba menghentikannya. Karena ingin tahu alasan sebenarnya sampai membuat Daun memukul Wori. Sampai akhirnya Wori mengaku kalau Nara mati karena dirinya. Wori menceritakan setahun yang lalu, Nara datang ke kamarnya mengaku ada yang ingin dikatakan padanya. Namun Wori tetap keluar dan memberitahu akan berbicara padanya nanti. Saat Wori di kelas musik, ponselnya berbunyi karena ada telepon dan mendapat informasi kalau Nara sudah meninggal. Wori langsung pergi ke TKP dan ternyata orang tua dan saudara kembarnya sudah berada di sana sambil menangisi Nara yang sudah meninggal. Wori mengaku menyesal dan andai dirinya tidak keluar dan mendengarkan Nara saat itu, dia mungkin tidak akan mati hari itu. Alhasil mereka menangis bersama dengan derasnya hujan yang turun. Namun tiba-tiba datang seorang gadis dengan membawa payung kuning. 내가 그랬다. 나도 보고 싶었다. 나라가 살아서 돌아. 우리가 Melihat itu adalah Choi Yorem, Daun bertanya apa mendengar tentang mereka. Yorem malah memberikan es krim kepada mereka bertiga dan langsung meninggalkannya. Sementara itu ibunya yang sedang di rumah terlihat khawatir karena sudah malam namun anak-anaknya belum pulang, dan saat ada yang membuka pintu, ibunya langsung menoleh ke belakang, namun ternyata suaminya yang pulang. Melihat ekspresi istrinya terlihat kecewa, dia bertanya ada apa karena terlihat tidak senang dirinya yang datang. Istrinya mengaku anak-anaknya belum pulang. Mendengar itu suaminya langsung memeluknya dari belakang dan menurutnya itu bagus karena sudah lama tidak pernah merasakan momen ini karena selalu kalah dengan anak-anak. Suaminya merasa istrinya bertambah kurus dan jadi susah untuk tidur nyenyak. Mendengar itu istrinya beralasan dirinya melahirkan anak 4. Jadi wajar tubuhnya menyusut, kemudian istrinya langsung melepaskan pelukan suaminya. Di sisi lain Wori heran kenapa Nara meninggalkan mereka tanpa berkata sepatah kata pun. Arem mengaku tidak ada berita, jadi tidak tahu, namun Daun mengaku dirinya sebenarnya marah padanya karena meninggalkannya tanpa mengatakan sepatah kata pun. Wori beranggapan mungkin karena dirinya, Nara yang paling marah kepadanya karena tidak bisa mendengarkan kata-kata terakhirnya. Bahkan Wori mengaku dirinya menunggu Nara datang ke mimpinya namun dia tidak pernah muncul. 한 번을 안 나타나더라 그랬냐. Mereka bertiga pulang dengan mengendap-endap agar tidak ketahuan orang tuanya, namun ibunya yang sudah menunggunya tentu saja mengetahuinya dan langsung memarahi mereka kenapa tidak meneleponnya kalau pulang terlambat. Melihat ada luka di wajah Wori, ibunya beranggapan mereka habis bertengkar, namun Daun memberitahu kalau mereka baru saja menjadi pria sejati. Ayahnya yang melihat mereka langsung menjewer kuping Daun dan Arem karena tidak meneleponnya kalau pulang terlambat. Tiba-tiba Wori mengaku kalau dirinya lapar. 나 배고프다고. Ibunya langsung terkejut karena akhirnya Wori berbicara lagi. Wori mengaku dirinya tidak makan dengan baik hari ini, jadi ingin makan bersamanya. Mendengar itu tentu saja ibunya menangis dan langsung memeluknya. Di
Di sisi lain Yoram teringat Wori yang menasehatinya di saat dirinya ingin bunuh diri dan juga Wori menyalahkan diri sendiri atas kematian Nara. Daun bertanya kenapa hanya memberitahu Choi Yoram dan ingin tahu alasannya. Wori memberitahu dia seperti Nara saat melihatnya berdiri di atap. Mendengar itu Daun dan Aram terkejut. Daun bertanya kenapa dia pergi ke atap dan langsung menebaknya. Wori mengaku berharap tidak, tapi dia menangis dan membuat Aram bertanya apa Yoram baik-baik saja. Keesokan paginya saat Yoram ingin berangkat sekolah, dia terlihat kesulitan membuka pintunya dan membuatnya mendorongnya dengan paksa. Ternyata 3 saudara kembar ada di balik pintunya. Mereka bertiga mengikuti Yoram dengan berada di belakangnya saat berangkat ke sekolah dan kebetulan ibunya melihatnya dari atas. Melihat Yoram datang bersama dengan 3 saudara kembar itu membuat Gayung terlihat tidak senang, alhasil di saat gurunya datang, dia meminta ganti kursi dengan Yoram saat itu juga, namun Wori langsung mengalah kalau dirinya yang akan duduk di kursi Gayung. Karena Wori membelanya, temannya berpikir kalau Wori sedang berkencan dengan Yoram. 진짜 바람. Wori tengah sendirian duduk dan tiba-tiba Yoram duduk di sebelahnya. Melihat Yoram di sana, Wori terlihat canggung, kemudian Yoram mengaku tidak tahu situasinya dan meminta maaf karena terlalu banyak bicara. Yoram melepas headphone dan langsung memakainya, ternyata tidak ada suara yang keluar dan membuatnya bertanya kenapa selalu memakainya. Mendengar itu Wori beralasan biar tidak ada yang menyuruhnya. Yoram memperlihatkannya kalau ternyata kabel headsetnya juga tidak terpasang. 이거든? Yoram kemudian mengaku berterima kasih untuk memanggil namanya saat itu. Setelah itu mereka bertiga selalu mengikuti Yoram dari belakang seperti menjaganya. Mereka terlihat senang seperti saat Nara masih hidup. Saat Yoram ingin makan pop mie, tiba-tiba bel berbunyi dan saat membuka pintunya, ternyata dia Hyejin, ibu dari 3 saudara kembar itu. Hyejin bertanya apa dirinya sudah makan dengan menawarkan untuk makan di rumahnya, namun Yoram menolaknya. Kemudian Hyejin memberikan makanan untuknya dan mengaku kalau itu makanan untuk anaknya dan boleh memakannya. 부담 갖지 말고 먹어. Hyejin mengaku berterima kasih padanya karena berteman dengan anaknya. Dirinya merasa bersyukur melihat mereka bersama-sama lagi dan terlihat senang. Hyejin kemudian menyuruhnya masuk dan memakannya. Setelah masuk ke dalam, Yoram langsung membuka semua makanan yang diberikan padanya. Saat Aram mengikuti kelas senam bersama Yoram, Aram melihat baju kerahnya yang tidak terlipat dan memberi kode padanya. Namun Yoram tidak menyadarinya dan membuat Aram ingin membantunya. Namun tiba-tiba Gayung datang dengan meminta tulisan tangannya. 정리해서 줄게. 나 제일 잘하잖아. Yoram berpindah ke tempat murid latihan lari dan duduk di sana. Kebetulan Daun sedang berlatih di sana. Alhasil saat melihat Yoram di sana, dia lagi-lagi tidak bisa berkonsentrasi dan membuatnya menyerah. Alhasil pelatihnya memarahinya karena akhir-akhir ini mengalami pemerosotan. Mendengar itu Daun tidak terima dengan melepas sepatunya dan langsung menghampiri Yoram menyuruhnya untuk tidak duduk di sana karena membuatnya khawatir. Saat di kelas, Gayung menagih tulisan tangan Aram dan membuatnya langsung memberikan padanya. Namun setelah melihat bukunya robek, Gayung terlihat kesal dan bertanya kepada semua teman yang di kelas siapa yang merobeknya. Gayung menatap Yoram dan langsung menuduhnya kalau dia yang melakukannya. Namun Yoram merasa tidak melakukannya. Melihat itu Aram langsung mencoba membantunya karena merasa Gayung terus mencurigainya. Tiba-tiba Gayung memberitahu ke semua teman sekelasnya alasan Yoram pindah sekolah kalau Yoram yang membuat temannya meninggal. Mendengar itu semuanya terkejut. Dan saat Gayung bertanya apa dirinya salah, Yoram langsung meninggalkannya. Melihat hal itu Wori mencoba mengejarnya.
Wori langsung memegang tangannya dan beranggapan pasti ada yang terjadi padanya, karena itu kemarin mencoba untuk mati. Mendengar itu Yoram bertanya kenapa dirinya selalu menanyakannya. Wori mengaku menyesalinya karena tidak bertanya apa yang terjadi. Wori mengaku tidak peduli seberapa besar mengganggunya, dirinya akan terus bertanya padanya dengan mengaku akan mendengarkannya. Yoram yang melihat Wori memegang tangannya langsung melepasnya dan meninggalkannya. Namun ada siswa dari sekolah lain yang mengenali Yoram saat pulang dan mereka mengikutinya untuk mengetahui di mana Yoram tinggal. Sementara itu Daun bertanya ke Aram apakah dirinya percaya apa yang dikatakan Gayung tadi kalau temannya meninggal gara-gara Yoram, namun Aram mengaku tidak percaya dan langsung meninggalkan dengan beralasan berangkat dulu. Namun saat Aram membuang bekas robekan buku di tempat sampah, Yoram memergokinya dan merasa dirinya pecundang. Karena Yoram melihat bekas robekan tulisan tangan itu, alhasil Aram pergi, tentu saja Yoram mengejarnya ingin tahu alasannya kenapa dirinya melakukan itu. Aram beranggapan dirinya telah muak dengan dirinya sendiri. Aram menceritakan bagaimana dirinya sangat menyesali pada hari di mana dia tidak bisa menemani adiknya dan itu berakibat sangat fatal yang membuat dirinya sampai kehilangan adik tercintanya. 지도 않았는데 도와주느라 내가 역겨워서 Setelah mendengarkan Aram yang terus saja menyalahkan dirinya sendiri, Yoram langsung memberitahu Aram bahwa dirinya sudah melakukannya dengan sangat baik, yaitu dengan merobek kertas itu dan berusaha menjelaskan bahwa sebenarnya dirinya bukan berpura-pura baik, tapi memang anak yang baik. 네가 뭔데 나한테 그런 Yoram juga merasa sebenarnya Aram sangat mirip dengan dirinya dengan tersenyum dan kemudian langsung pergi. Saat Yoram hendak makan, tiba-tiba bel berbunyi dan saat membuka pintunya, ternyata itu adalah teman-teman lama Yoram yang membuatnya langsung terkejut. 보고 싶었다, 채름. Wori, Aram dan Daun terbangun karena merasa mendengar suara Yoram yang sangat berisik. Sementara semua teman-teman Yoram ngacak-ngacak seluruh isi rumah serta memukul Yoram. 우리가 너 없으니까 우리 집에서 꺼. 도와줄 사람 있어? 어떻게 할 건데? 냄새나. 주세요! 도와주세요! 최현아! Mereka sedikit terkejut saat Wori dan yang lain terus saja mengetuk pintu rumah Yoram dan memanggilnya. Yoram hendak berteriak, tapi langsung dibungkam oleh salah satu temannya. Setelah pintu terbuka, Wori dan yang lain langsung masuk ke dalam. Melihat keadaan Yoram, Wori dan yang lain sangatlah khawatir sampai akhirnya terjadilah keributan. 설마 이 새끼들 또 좀 여러분 친구들 없잖아. 대답 안 하? 친구들. Namun mereka kalah dan malah terus dipukuli oleh teman-teman Yoram. Sampai akhirnya Hyejin datang dengan membawa raket listrik dan berkata dirinya adalah ibu Yoram. Mendengar itu semua teman Yoram malah tertawa. Aram langsung memotret semua teman Yoram dan mengancam akan mengunggah ke IG, serta Wori yang memberitahu sekarang Yoram tidak sendirian lagi. Setelah mendengar semua itu mereka memutuskan untuk langsung pergi. 야! 따라와. 엄마. Setelah semuanya pergi, Hyejin langsung membuatkan mereka berempat makanan pedas untuk menghilangkan stres dan langsung menyuruh mereka untuk makan. Melihat kelakuan tiga bersaudara, membuat Yoreom tersenyum bahagia. Setelah selesai makan, Hyejin membawa Yoram melihat kamar tiga bersaudara dengan menyuruh Aram memandunya. Saat masuk di kamarnya, Yoram langsung tertawa. Melihat itu Aram beralasan biasanya tidak sekotor ini, sementara itu ibunya melihat kamar Nara. Yoram menemukan buku catatan di sana, namun Wori langsung mengambilnya lagi dan mengaku sudah tidak melakukannya lagi. Kemudian Hyejin menjemput Yoram untuk membawanya ke kamar Nara. Hyejin menyuruh Yoram untuk tidur di kamar Nara malam ini, namun Yoram menolaknya karena tidak perlu melakukan itu karena dirinya.
Hyejin merasa itu bukan karenanya, namun dirinya mengaku khawatir jika pergi sendirian dan tidak akan bisa tidur sepanjang malam, jadi menyuruhnya untuk memikirkannya untuk tidur malam ini di sini. Hyejin menceritakan tentang Nara kepada Yeoreum, mengenai beratnya yang hanya 1,7 kg saat lahir dan dirinya sangat menyesal tidak bisa merawatnya untuk waktu yang lama. Mungkin itu sebabnya dia sakit. 아니요. Sementara Yeoreum juga menceritakan kisahnya di mana saat ibunya berbulan madu di Eropa selama 6 minggu, dirinya hanya memberitahu pacarnya, tapi dia malah membuat desas-desus yang membuat semua temannya masuk, namun mereka akhirnya kabur setelah ada polisi yang datang. Mendengar semua kisahnya, Hyejin ikut sedih dengan langsung memeluknya dan meminta maaf. 미안해. Keesokan paginya mereka semua makan bersama dan membuat ayahnya mengaku bersemangat setelah pulang kerja melihat keluarganya. Dia juga menyuruh Yeoreum untuk mencicipi makanannya dan mereka bercanda bersama. Di taman Yeoreum mengaku ke Hyejin kalau dirinya cemburu melihat kelahiran mereka karena dirinya sendirian, namun mereka bisa bersama. Yeoreum juga mengaku sekarang dirinya juga cemburu karena mereka mempunyai ibu yang sangat baik. 엄마요. Hyejin pergi ke kamar dan mengaku ada yang ingin dikatakan pada Wori dengan menyuruh membersihkan kamarnya karena terlihat berantakan. Alhasil Wori langsung membersihkannya. Saat Yeoreum membuang sampah, Wori yang kebetulan juga di sana menyuruhnya untuk berteriak seperti kemarin jika mereka datang kembali. Melihat Wori ingin membuang buku catatannya, Yeoreum bertanya kenapa membuangnya. Wori memberitahu dirinya sudah setahun tidak membacanya. Mendengar itu Yeoreum beranggapan karena Nara, jadi dirinya tidak membuat musik karena kasihan pada Nara. Wori mengaku bagaimana dirinya akan bernyanyi lagi. Saat Nara seperti itu, dirinya bernyanyi seperti orang bodoh dan mendapat tepuk tangan meriah, dan dirinya tidak akan melakukan itu dengan langsung meninggalkannya. Di saat Yeoreum membunyikan belnya, Aram dan Daun terlihat terburu-buru membukanya karena beranggapan mereka datang lagi dan membuat Yeoreum tertawa. Kemudian dia memberikan es krim ke Daun dengan bertanya apa Wori ada di sini. Daun memberitahu dia tidak ada di sini. Dan saat Yeoreum ingin masuk ke rumahnya, Aram merasa dirinya tahu di mana Wori berada. Mereka bertiga langsung pergi ke tempat yang ternyata memang Wori ada di sana. Daun bertanya kenapa Wori ada di sana. Aram memberitahu kalau itu tempat yang Nara suka dan mereka langsung menghampirinya. Wori sedikit terkejut melihat kedatangan Aram dan yang lain. Kemudian Daun bercerita bahwa sekarang dirinya memutuskan untuk berhenti berlari karena Nara yang selama ini sudah menyemangatinya sudah tidak ada lagi dan dirinya tak sanggup untuk berlari lagi. Mendengar itu Yeoreum langsung merasa apa karena itu dirinya menyuruhnya untuk tidak duduk di tempat yang biasanya Nara duduk. 그래서 뛸 수가 원래 나라 지정아 도저히 못 뛰겠다면서. 대박이다. Kemudian Yeoreum menyuruh mereka bertiga untuk mengikutinya. Ternyata Yeoreum membawa mereka bertiga ke atap gedung. Daun dan Aram mengaku bahwa ini pertama kalinya dirinya naik ke atap dan mereka tampak sangat senang. Yeoreum langsung menceritakan dirinya yang ingin mati di sini. Namun akhirnya dirinya diselamatkan oleh Wori. Dia mengaku betapa sakitnya orang-orang yang ditinggalkan hidup dan dirinya ingin hidup karena mereka bertiga. Yeoreum memberitahu ibunya menikah lagi dan meninggalkannya dengan pria yang baik dan kaya. Namun Yeoreum mengaku tidak bisa tinggal bersamanya. Yeoreum memberitahu ibunya tidak seperti ibu mereka bertiga karena ibunya sangat kekanak-kanakan dan aneh. Namun dalam hatinya Yeoreum ingin ibunya bahagia, serta Yeoreum juga mengaku ingin mereka bertiga bahagia dengannya. 너희가 행복하길 바랄 거야. 나란. Saat Yeoreum membaca buku Wori yang sudah dibuang, dirinya menemukan sesuatu dan langsung pergi menemuinya.
Di saat mereka bertiga sedang makan semangka, tiba-tiba terdengar suara Yoram yang memanggil Wori, alhasil Daun menyuruh membuka pintunya. Melihat Yoram di sana, Wori bertanya ada apa, namun Yoram langsung masuk ke dalam. Dia mengaku ada yang ingin dibicarakan padanya dengan mengaku membaca buku catatan lagu yang sudah dibuang, namun Yoram bertanya apa dirinya tahu yang ada di sini dengan menyuruh membukanya. Dan saat Wori membuka di bagian belakang, dia melihat tiket konser beserta tulisan tangannya. Ternyata saat itu di mana Nara ingin berbicara padanya, Wori berbalik dan bertanya apa yang ingin dikatakan. Nara memberikan tiket konser band yang disukainya. Nara mengaku kalau setelah Wori menulis lagu, maka dirinya orang pertama yang mendengarkannya dan dirinya adalah penggemar pertamanya. 특별하게 주는 거야? Mengenang itu tentu saja Wori meneteskan air mata. Yoram merasa mungkin Nara mengira Wori akan terus membuat musik, jadi meninggalkan salam terakhir di buku catatannya. 그래서 제일 착한 나. 다른 사람보다 뱃속에서부터. Arem pergi ke restoran milik ayah kandung Yoram dan dia mengaku datang ke sini untuk mengingkari janjinya. 왔어요. Setelah mengetahui kalau gadis yang mengatakan hal kasar tempo hari tentang makanannya adalah Yoram, tentu saja ayahnya langsung pergi ke sekolahnya menunggunya pulang, dan saat melihat Yoram di sana, ayahnya melambaikan tangannya. Melihat Yoram bersama ayahnya, Arem terlihat senang. Sementara Daun kembali ke lomba lari berkat Yoram, bahkan dia datang untuk menyemangatinya bersama Arem dan Wori. Alhasil Daun kembali bersemangat dan memenangkan pertandingan. 하고 구박해서 미안. 사실 Wori juga bersemangat kembali ke kelas musik dan dia menulis lagu berkat pesan terakhir dari Nara. 사랑을 해봐요. 왕의 첫 번째 팬이. Di sisi lain Hyejin menonton video tentang ulang tahun Nara saat masih kecil sendirian. Dia mengingat di mana saat Nara menyebutkan keinginannya kalau Nara tidak ingin ibunya sakit. 아프지 않나? 아플게. Tiba-tiba Hyejin berhalusinasi dengan melihat Nara dan berbicara padanya. Dia kembali mengingatkan kalau besok adalah ulang tahunnya dan apa tidak ingin bertanya keinginannya. Mendengar itu ibunya mengaku dirinya boleh meminta keinginannya. Nara memberitahu keinginannya sama seperti yang dulu kalau harapannya tidak ingin ibunya sakit. Dirinya mengaku bahagia sudah menjadi putrinya dengan mengucapkan terima kasih sudah menjadi ibunya. 딸이어서 네가 되고 웃어서 살지 말고 내 엄마 해줘서 사랑이 됐다. 엄마가 아프지 않는 게 고마워요. 사랑해 엄마, 사랑하는 딸. Ternyata Hyejin ketiduran sampai memimpikannya Nara. Keesokan paginya Hyejin pergi ke toko kue untuk memesan kue ulang tahun. Kebetulan ibu Yoram yang juga di sana mendengarnya memberitahu kalau putrinya juga ulang tahun hari ini. Namun Hyejin tidak tahu kalau dia adalah ibu Yoram. Ibunya langsung menemui Yoram dan memberikan kuenya kepadanya. Dia mengaku ingat kalau itu adalah kue kesukaannya saat masih muda. Kemudian ibunya menceritakan kelahirannya di mana saat itu musim panas dan matahari bersinar terang yang menurutnya itu adalah musim panas yang indah. Untuk itu ibunya mengaku menamainya itu karena berharap hidupnya seperti itu. 그랬으면 해서 여름처럼 이게. Hyejin sudah menyiapkan kue ulang tahun untuk anaknya dan Yoram juga ada di sana. Ayahnya yang tidak ingin melepas momen ini merekamnya dan terlihat kebahagiaan di keluarganya karena seperti lengkap kembali. 나도 했으면 좋겠어. Dan di saat Hyejin menyuruh meniup lilinnya, mereka menyuruh Yoram juga meniupnya dan drama pun berakhir. 셋이서 좋아해서 또